Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 3333240162 Teknik Industri Angkatan 2024. Di sini saya dari kelompok 9 Praktikum Penelitian Operasional 2 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 6 yaitu teori antrian dengan menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Jadi langsung aja ke soalnya. Dimana di sini soal yang pertama, restoran cepat saji Ricis yang berlokasi di Bengkolan, Mall Kota Bengkulu melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Dalam jam makan siang, yaitu antara pukul 11 sampai 14 WIB, jumlah pelanggan yang datang meningkat cukup signifikan karena bertepatan dengan waktu istirahat kerja dan kuliah di sekitar area mall. Pada periode tersebut, restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam waktu operasional jam makan siang, diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan Lambda adalah 7 orang per jam dan rata-rata laju pelayanan kasir atau OMIO adalah 12 orang per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan di sini udah ada pertanyaannya. Jadi kita langsung aja ke software yang pertama yaitu RStudio. Oke, seperti biasa, jadi di sini sudah ada sintaks-sintaksnya. Yang dimana sini ada menginstall package atau install package dalam kurung queuing, yang dimana kita menggunakan queuing ini sebagai cara menyelesaikan teori antrian pada soal tersebut. Nah, di sini ada mengaktifkan package, yang dimana kita mengaktifkan package yang sudah kita install agar bisa kita pakai dan kita baca nantinya. Nah, di sini ada soal nomor 1. Di sini kita yang pertama kita menginput data terlebih dahulu. Dimana sini di soal terbilang bahwa restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan juga pembayaran pelanggan. Nah, jadi di sini servernya itu kita tulis 1. Di sini di pagarnya juga terbaca bahwa jumlah fasilitas pelayanannya itu cuma 1. Nah, di sini juga udah ada di soal nih. Di sini lambda adalah 7. Di soal juga sudah terbaca diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan atau lambda adalah 7 orang per jam. Jadi rata-rata kedatangan persatuan waktunya itu adalah 7. Di sini juga mu itu sama dengan 12. Yang dimana ini juga ada di soal, yaitu rata-rata laju pelayanan kasir atau mu adalah 12 orang per jam. Nah, di sini ada input MM1. Kenapa MM1? Karena pada soal ini nih kita hanya terdapat satu server, jadi kita tulis MM1. Di sini kita menginput MM1-nya itu berdasarkan lambda dan juga mu-nya. Lanjut, kita mengecek data input. Di sini cek input titik i underscore MM1 atau input MM1. Nah, di sini kita mengecek nih apakah data yang kita input ini sudah benar dan sudah memenuhi syarat dari teori antriannya. Lalu di sini selanjutnya ada membuat model antrian. Kan kita memang tujuannya adalah membuat model antriannya. Di sini menggunakan model underscore MM1 queuing model titik i underscore MM1 berdasarkan si input MM1-nya di sini. Lalu di sini ada langsung menampilkan hasil dari si teori antriannya dari model MM1-nya. Gitu. Kita langsung aja running. Nah, di sini udah ada jawabannya nih dan kita bisa langsung membaca atau menginterpretasikan jawaban ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di soalnya. Nah, di sini adalah yang pertama yang A, tingkat intensitas penggunaan kasir. Di sini kita bisa lihat dari si RO-nya, yaitu 0,583333. Yang artinya ini menunjukkan tingkat intensitas penggunaan kasir itu sebanyak 58,3%. Yang artinya selama jam makan siang, itu kasirnya itu sibuk melayani pelanggan itu sebesar 58,3%. Nah, sedangkan sisanya itu sekitar 41,7%. Seperti itu. Lanjut, di sini ada probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Yang mana di sini bisa kita lihat dari si PO-nya.
Yang berarti peluang tidak ada pelanggan dalam sistem itu sebesar 41,7%, yang artinya terdapat kemungkinan sebesar 41,7% bahwa kasir dalam keadaan kosong atau tidak ada pelanggan yang sedang dilayani maupun menunggu. Nah, lanjut di sini ada jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem. Nah, ini bisa kita lihat dari si L-nya, yaitu 1,4 pelanggan. Yang artinya terdapat sekitar 1-2 pelanggan di dalam sistem, yaitu pelanggan yang sedang menunggu dalam antrian maupun yang sedang dilayani oleh si kasirnya. Nah, di sini yang D-nya, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, itu bisa kita lihat dari si W-nya, yaitu 0,2. Yang artinya rata-rata pelanggan menghabiskan waktu 0,2 ini di dalam sistem, mulai dari datang, menunggu, hingga selesai dilayani. Nah, lanjut di sini yang E, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ. Di sini bisa kita lihat dari si LQ-nya, yaitu 0,816667. Nah, yang artinya rata-rata sebesar 1 pelanggan yang menunggu dalam antrian sebelum dilayani si kasirnya. Nah, di sini ada waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ, itu bisa kita lihat dari si WQ-nya ini, yaitu 0,116667. Nah, ini yang artinya pelanggan rata-rata harus menunggu sekitar 0,116667 ini sebelum dilayani oleh si kasirnya. Nah, oke, kita lanjut ke software POM-QM. Di sini karena kita menggunakan teori antrian, kita pilih yang modul, lalu kita pilih yang waiting lines. Sini pilih new dan kita pilih yang MM1 karena di soal nomor 1 itu termasuk model ke MM1, yaitu mempunyai satu pelayanan sistem. Nah, di sini kita tulis dulu title-nya. Nah, cost analisisnya itu kita pilih yang no cost. Nah, di sini time unitnya kita pilih dulu sesuai apa yang ada di soal, karena di soal kita menggunakan dalam satuan waktu jam, jadi kita pilih yang hours. Nah, di sini arrival rate atau lambda-nya itu sesuai yang di soal itu ada 7. Service rate atau mu-nya itu ada 12, dan number of servers-nya itu udah otomatis ke 1. Nah, yang desimalnya ini kita pilih yang ke-6. Kita menggunakan 6 angka di belakang koma hasilnya. Jadi kita langsung solve aja. Di sini kita mempunyai hasil yang kurang lebih sama dengan RStudio, yang dimana average server utilization ini itu 58,3, yang artinya itu ada di soal yang nomor A, yaitu tingkat intensitas penggunaan kasirnya itu 58,3. Nah, average number in the queue atau LQ-nya itu ada di soal nomor E. Nomor E yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian itu 81,67%. Di sini ada average number in the system atau LS-nya itu ada di soal nomor yang C, itu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem itu 1,4. Di sini ada average time in the queue, itu ada di soal yang F, yaitu waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian itu adalah 11,6%. Lalu di sini average time in the system atau WS-nya itu ada di soal yang D, yaitu waktu rata-rata pelanggan dalam sistem itu adalah 0,2 gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini ada soal Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung Pandan menyediakan layanan call center sebagai sarana bagi nasabah untuk memperoleh informasi serta menyampaikan keluhan terkait layanan perbankan. Pada sistem pelayanan call center ini terdapat 2 orang petugas atau server yang melayani pelanggan nasabah secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah adalah sebesar 8,27 pelanggan per jam, sedangkan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah sebesar 22,85 pelanggan per jam. Pola kedatangan panggilan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sementara waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentukan sini dari soal-soalnya yang memang sama dengan
soal nomor 1. Jadi kita langsung ke RStudio aja. Nah, di sini kita seperti soal yang nomor 1, kita menginput datanya terlebih dahulu. Di sini servernya adalah 2, bisa kita lihat dari soalnya. Di sini terbilang bahwa pada sistem pelayanan call center ini terdapat 2 orang petugas atau server yang melayani pelanggan nasabah secara bersamaan. Jadi servernya adalah 2 atau jumlah fasilitas pelayanannya adalah 2. Di sini lambdanya itu juga udah tertulis di soal, yaitu diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan pelanggan nasabah adalah 8,27 pelanggan per jam. Di sini yang artinya lambdanya itu 8,27 atau rata-rata kedatangan per satuan waktunya. Di sini mu-nya juga udah terlihat dari soal, sedangkan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah 22,85 pelanggan per jam. Ya, artinya di sini mu-nya adalah 22,85 atau rata-rata kemampuan pelayanan server per satuan waktunya. Di sini seperti biasa kita input MMC. Kenapa MMC? Karena MMC itu menggambarkan bahwa server yang kita punya ini lebih dari 1. Jadi kita menggunakan MMC, model MMC ini. Nah, seperti biasa kita menginput MMC ini berdasarkan lambda, berdasarkan mu, dan juga berdasarkan si C atau servernya. Lalu kita mengecek data input dengan cek input si MMC-nya. Nah, di sini kita mengecek apakah data yang kita input ini dari lambda, dari server, dari mu, itu apakah benar dan udah memenuhi syarat dari si teori antriannya. Lalu selanjutnya ada membuat model antrian. Di sini kita membuat model antriannya ini model MMC karena memang kita memiliki server lebih dari 1, makanya menggunakan MMC. Nah, ini membuat model MMC ini berdasarkan si input MMC yang sudah kita input tadi. Kita bisa langsung menghasilkan hasil, menampilkan hasil model MMC-nya. Kita langsung aja kita running. Nah, di sini juga ada hasil yang dimana di soal yang A, tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan itu bisa kita lihat dari si RO-nya. Itu menunjukkan bahwa tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan call center sebesar 18,09%, yang artinya 2 petugas call center ini hanya sibuk melayani pelanggan selama 18,09%, sehingga kapasitas pelayanannya ini masih terbilang longgar atau ringan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada PO-nya, itu 0,69, itu menjawab soal yang B, yaitu probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistemnya. Yang artinya, peluang tidak ada pelanggan dalam sistem adalah 69,35%, yang artinya sebagian besar waktu sistem call center ini berada dalam kondisi yang kosong atau tidak ada nasabah yang menelpon. Lalu di sini ada soal yang C, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau LS-nya. Itu bisa kita lihat dari si L-nya, yaitu 0,374. Yang artinya ini menunjukkan bahwa rata-rata kurang dari 1 pelanggan berada dalam sistem, baik yang menunggu maupun yang sedang dilayani. Nah, lanjut di sini yang D, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS itu bisa dilihat dari si W-nya, yaitu 0,0452. Ini yang artinya rata-rata nasabah hanya membutuhkan waktu sekitar si 0,0445 ini untuk di dalam sistem pelayanan call center. Yang E ada jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ-nya, itu bisa kita lihat dari si LQ ini, yaitu 0,0122. Yang artinya kayak menunjukkan bahwa rata-rata hampir tidak ada pelanggan yang menunggu dalam antrian karena jumlahnya sangat kecil atau 0,0122 ini. Jadi sangat kecil gitu, kayak tidak ada pelanggan yang menunggu dalam antrian. Di sini ada yang soal F, yaitu waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ-nya, itu bisa kita lihat dari sini. WQ itu 0,00148. Ya, artinya pelanggan hanya menunggu sekitar sekitar 0,0014
atau hampir tidak ada waktu tunggu sebelum dilayani. Oke, sekarang kita pilih modul, kita pilih waiting lines, kita pilih yang MMS, yang ini. Ini kita pilih, kita ketik title-nya juga. Kita cost analysis-nya juga no cost. Nah, sini juga kita pilih yang course. Nah, di sini kan di soal udah terbilang bahwa si arrival rate atau si lambda-nya itu ada 8,27 dan si mu-nya itu adalah 22,85. Dan mu-nya itu 22,85. Nah, number of server itu kita pilih 2 karena memang kita mempunyai 2 server. Ini desimalnya juga kita pilih 6. Memilih 6 angka di belakang koma. Nah, kita solve. Nah, ini hasilnya kurang lebih sama dengan yang ada di RStudio. Yang dimana tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanannya itu adalah 18,09%. Terus juga di sini ada LQ-nya atau jumlah rata-rata pelanggan dalam antriannya itu sebesar 0,012 atau 1,2%. Di sini juga ada average number in the system atau L-nya. Itu LS yang artinya jumlah rata-rata pelanggan dalam sistemnya itu adalah 0,374. Selanjutnya ada WQ, yaitu waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antriannya itu adalah 0,0014 dan juga di sini ada W atau WS-nya, yaitu waktu rata-rata pelanggan dalam sistemnya yaitu 0,045. Oke, mungkin cukup sekian tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.